Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada, kiranya kasih, damai dan sukacita Kristus melingkupi hidup kita sekalian. Bertemu kembali dalam renungan rohani benih Injil. Adapun judul renungan kita pada saat hari ini adalah mengampuni tanpa syarat. Kolose pasal 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan Allah kepada kita menjadi alasan kita untuk mengampuni orang lain. Allah mengampuni kita pada saat kita masih berdosa dan bersalah kepadanya. Dan bukan karena kita sedang melakukan sesuatu yang baik sehingga kita pantas untuk diampuni. Harus kita pahami bahwa tidak ada hal yang bisa kita lakukan agar kita layak diampuni. Sebanyak apapun amal dan perbuatan baik yang kita lakukan, tetap tidak akan mampu untuk menjadi syarat kita layak untuk diampuni. Akan tetapi dalam posisi kita sebagai orang yang tidak layak dan tidak pantas untuk diampuni, justru disitulah Allah mengampuni dan menerima kita apa adanya. Dengan kata lain, Allah mengampuni kita tanpa syarat apapun, tanpa kriteria apapun dan tanpa ketentuan apapun. Dari sini dapat kita melihat bahwa pengampunan bukan dimulai dari kita atau diakibatkan oleh kita, melainkan dimulai dari Allah yang diakibatkan oleh belas kasihannya akan semua orang berdosa. Kasihlah yang menjadi alasan Allah untuk mengampuni kita, sehingga Dia bisa mengampuni dan menerima kita tanpa syarat. Jika tidak, kita tidak akan pernah mendapat pengampunan dari Allah, dan sudah dipastikan kita akan mati dalam kesalahan yang akan membuat kita terlempar ke neraka, yakni dalam kebinasaan kekal. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mengampuni tanpa syarat adalah pengampunan yang sesungguhnya, sebagaimana Allah mengampuni kita. Pengampunan Allah yang tanpa syarat harus menjadi dasar kita untuk mengampuni kesalahan orang lain. Kalau Allah mengampuni kita oleh karena kasih-Nya kepada kita, maka kita juga harus mengampuni orang lain oleh karena kita telah mengasihi orang tersebut. Tentu hal ini mustahil bisa kita lakukan kalau kasih Allah melalui pengampunannya tidak ada di hati kita. Kita harus menyadari betapa besar kesalahan dan dosa yang kita lakukan kepada Allah, yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni, tetapi Dia mengampuni kita. Sementara sebesar apapun kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita, itu tidak akan pernah setara dengan kesalahan yang kita perbuat kepada Allah. Kita perlu membandingkan kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang kepada kita. Jika Allah yang maha baik dan maha suci rela mengampuni kesalahan kita yang sebenarnya tidak pantas untuk dimaafkan, lalu mengapa kita orang berdosa yang telah diampuni tidak mau mengampuni kesalahan orang lain yang kesalahannya tidak sebanding dengan kesalahan kita? Allah akan memandang hal itu sebagai kejahatan. Sama seperti perumpamaan seorang hamba yang punya utang 10.000 talenta kepada raja. Saat raja mengadakan perhitungan, maka ia menyuruh untuk menjual istri dan seluruh anak-anaknya untuk melunasi utangnya. Namun ketika hamba itu memohon agar raja bersabar akan utangnya, justru hamba itu mendapat belas kasihan raja, sehingga utangnya dianggap lunas dan diputihkan. Akan tetapi baru saja hamba itu keluar dengan riang gembira karena utangnya telah diputihkan oleh raja, lalu hamba itu bertemu dengan hamba lain yang berutang kepadanya hanya 100 dinar. Tidak sebanding dengan utangnya yang telah dilunaskan oleh tuannya. Lalu ia menangkap dan mencekik dan memaksa hamba yang lain itu agar membayar utangnya. Hamba yang punya utang ini pun sujud dan tersungkur serta memohon agar bersabar akan utangnya, dan dia berjanji akan membayarnya.
Namun hamba yang baru saja utangnya dilunaskan oleh raja itu tidak menghiraukannya, bahkan menjebloskannya ke penjara. Ketika hamba-hamba yang lain melihat kejadian itu, mereka sangat sedih dan melaporkannya kepada tuannya. Dan tuannya itu pun memanggil hamba itu dan berkata kepadanya, "Kamu hamba yang jahat. Aku mengampuni semua utangmu karena kamu memohon kepadaku. Bukankah kamu seharusnya memiliki belas kasihan kepada sesamamu seperti aku telah menunjukkan belas kasihan kepadamu?" Dan tuannya dengan penuh kemarahan menyerahkannya kepada algojo-algojo atau para penyiksa sampai ia dapat membayar kembali semua yang dipinjamkan kepadanya. Hal yang sama akan kita terima jika kita tidak mengampuni orang lain, maka kita akan menjadi jahat di mata Allah dan membangkitkan amarahnya sehingga kita akan terbuang dari kerajaan. Matius 18 ayat 35 berkata, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat renungan pada saat hari ini. Jamah seluruh hidup kami, jamah hati kami oleh Roh Kudus supaya kami bisa mengampuni orang lain tanpa syarat, seperti Engkau mengampuni kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati.